Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabla nabda dirasatuna hayya nastamir bidu'a awalan bi qiraati suratul Fatihah. Lillaillah wa li syafaati Rasulillah Al-Fatihah. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Arju minkum bisihah wal afiyah. Fi hadhihi sobah qabla nastamir sa'uqaddimu asma'akum jami'an li'a'rifa man la yahdur hadzal yaum. Aditya, Anfal, Desi Aminatu Zahra. Kaifa halukum? Alhamdulillah bisihah wal afiyah. Alhamdulillah fi hadhil yaum ya jami'an hadir mafi aladzila yahdur. Qabla nastamir, sebelum kita mulai, saya akan memulai kalian dengan memotivasi ya bahwa bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab itu pelajaran yang mudah ya. Sekali lagi, bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Dan kita kenapa harus belajar bahasa Arab? Karena yang pertama, bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, di mana Al-Quran adalah pedoman kita. Kamu harus mampu memahaminya. Karena dia menggunakan bahasa Arab, otomatis mau tidak mau kamu harus belajar bahasa Arab. Karena itu bersemangatlah untuk terus belajar bahasa Arab. Dan yang kedua, siapa tahu nanti kamu melanjutkan di Timur Tengah ya, di Saudi Arabia ya. Kamu pun mau tidak mau harus menguasai bahasa Arab, karena dengan bahasa kamu bisa menguasai dunia. Begitu ya. Oke, nastamir. Ya, sebelum saya melanjutkan materi, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang asafaru. Bab yang ketiga itu asafaru, bepergian. Di mana di sana kita bepergian ke tempat-tempat pariwisata. Nah, di bab 4 ini kita masih bepergian, tapi bepergiannya di Makkah wal Madinah. Kita belajar tentang haji dan umroh bilughah al-Arabiyyah, dengan bahasa Arab. Begitu ya. Jadi hubungannya apa dengan kemarin? Ya, karena kemarin kita sudah safar keliling tempat-tempat pariwisata. Kita muslim tuh bagaimanapun kalau punya uang lebih atau memang mau tidak mau kita harus mampu ya untuk bisa nanti sowan ke Baitullah. Dan hari ini kita belajar tentang haji dan umroh. Kemudian ya, apa saja yang nanti akan kita pelajari dalam haji dan umroh? Ya, sebelum saya ya jelaskan tentang haji dan umroh, ya, kompetensi dasar yang akan dikuasai dalam haji dan umroh ini adalah ya di sini yang pertama ya, pertama ini memahami fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema haji dan umroh. Ya, kemudian dari teks yang berkaitan itu nanti kamu bisa bertutur kata dengan menyatakan atau menanyakan tindakan kejadian yang telah lampau dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal fi'lul madhi al-lughawi. Itu yang pertama. Yang kedua, mendemonstrasikan tindak tutur yang menyatakan dan menanyakan tindakan atau kejadian di waktu lampau dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tasrif fi'il madhi baik secara lisan maupun secara tulisan. Jadi di sini ya, perhatikan nanti ada dua kemampuan yang harus kamu ya kuasai. Yang pertama kemampuan pengetahuan secara tulis, yang kedua adalah secara lisan, praktek. Ya, begitu. Karena nanti setelah KD ini sudah ya saya sampaikan, tujuan pembelajaran kita adalah
Ya, ini indikatornya. Indikatornya nanti, indikator itu pembelajaran nanti kamu melafalkan kosakata terkait dengan tema. Kemudian menjelaskan makna kosakata, menyalin mufrodat yang didengar, mengulangi bunyi kosakata, dan yang terakhir nanti mempraktekkan percakapan. Ya, karena kita di materi pertama ini adalah istimak dan hiwar. Gitu ya. Dan langkah-langkahnya nanti seperti biasa ya, saya sampaikan mufrodatnya terlebih dahulu dalam istimak. Kemudian yang kedua nanti baru kita ke hiwar, percakapan. Ya. Kemudian penilaian apa yang harus kamu ya kuasai nanti. Yang pertama adalah nilai sikap, karena nanti metode saya metode diskusi, berarti bagaimana sikap kamu dalam berdiskusi, aktif atau tidak ya, dan sebagainya. Kemudian itu untuk diskusi. Setelah itu nanti ada penilaian dari pengetahuan, saya beri soal ya, bagaimana kemampuanmu dalam menguasai mufrodat dan hiwar haji dan umroh. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan psikomotorik atau praktek. Praktek itu penilaian kamu nanti untuk mempraktekkan dialog, bagaimana dialogmu, fasih atau tidak. Begitu ya. Terus di sini apa yang ingin saya capai nanti, tujuan pembelajaran saya ya, setelah proses pembelajaran ini nanti kamu mampu yang pertama melafalkan kembali kosakata ya, yang terkait tema haji dan umroh, Makkah dan Madinah dengan baik. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, menjelaskan makna ya terkait kosakata dengan tema haji dan umroh. Yang ketiga, menyalin mufrodat. Kamu harus bisa menyalin mufrodat ya terkait tema haji dan umroh. Kemudian yang keempat, mengulangi bunyi kosakata dan ungkapan yang terkait dengan haji dan umroh. Fahim tum? Ya, oke. Kalau sudah ya, tadi penilaian sudah saya sampaikan. Jadi dalam proses pembelajaran ini akan saya nilai baik dari sikap, pengetahuan maupun psikomotorik. Oke. Sebelumnya kita pretest terlebih dahulu. Begitu ya. Ini bisa dibagi pretestnya ya. Nanti saya akan menampilkan gambar. Begitu ya, nanti kamu tahu itu gambar apa, tulis di sini. Begitu ya, berapa ini? Namroh al-akhirah khomisah, ada gambar tenda. Saya akan membuat kelompok menjadi 6 kelompok, bisa berhitung 1 sampai 6 dengan menggunakan bahasa Arab ya. Sudah ya. Tadi yang merasa wahidun bisa berkumpul. Kita mulai dengan mufrodat anil haji wal umroh ya. Tirukan apa yang saya baca. Libasul ihrami. Libasul ihrami. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Hujjaju. Hujjaju. Siapa yang bisa terakhir ini membaca? Al-udhiyatu ya, sahih. Nanti ya, kamu dengan kelompokmu bisa mendiskusikan maknanya. Ya, tadi sudah bisa melafalkan, bisa nanti kemudian didiskusikan maknanya ya. Oke, sa'a betul, sa'i, sahih. Gambar apakah ini?
Kelompok yang lain bisa menjawab? Nah, kelompok 2 yang dapat poin. Ya, kelompok 4 dapat poin. Oke, ya tepuk tangan. Saya langsung ke hiwar. Ada Salim ilal umroh. Ada Salim pergi umroh. Saya praktekkan, nanti tugasmu bersama kelompok ya, mempraktekkan, kemudian ada nanti perwakilan yang maju ke depan, kemudian kelompok lain bisa mengkritik. Begitu ya, didiskusi dengan teman, nanti kelompok lain mengkritik. Perhatikan, akan saya baca. Ada Salimul umrota. Ya, ada percakapan antara Hasim dengan Salim. Hal adaital umroh ya Salim. Ya, secara garis besar saya artikan, nanti selanjutnya bisa kamu ya komunikasi dengan kelompok masing-masing. Ada Salim umroh, Salim berangkat umroh. Hasim, apakah ya, adaita kamu melaksanakan umroh fi usbu'il madi di minggu yang lalu, hai Salim? Mada sya'arta bihadzal umri asyarifah? Apa yang kamu rasakan dalam umroh yang mulia ini? Sa'artu bisa ada bahagia wa uridu an uawida maratan saniyatan insyaallah. Oke, cukup ya diskusinya ya. Ya, saya minta perwakilan per kelompok karena tadi sudah diskusi ya. Kalian sudah mencoba menjawab ya. Bisa praktek dari mulai kelompok 1. Yuk, siapa perwakilannya ya? Ibda, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakim, rihlatun jamilatun. Tunggu perjalanan yang indah. Wamin hak kita antakunu masrura. Dan pasti kamu merasa senang. Walakin akan tetapi ada fa'alta hunaka, apa yang kamu lakukan ke sana? Salim, qabla an asila ilal miqati, sebelum saya sampai ke tempat miqat. Oke, bisa kembali, bagus sekali, tepuk tangan. Ya, itu tadi ya dari peserta didik ya, sudah ada yang menanggapi ya. Saya tunggu nanti yang lain dari kelompok lain ya untuk bisa praktek di depan. Dalam percakapan tadi ya, ada beberapa hal yang harus kamu pahami. Siapa yang berangkat umroh tadi? Salim. Apa perasaan dia ketika pulang dari sana? Senang dan bahagia. Oke, kalau kamu sudah bisu berarti bisa menjawab pertanyaan ini. Sahih amhoto. Namrotulullah, nama yang pertama. Ya, siapa yang akan membaca yang pertama? Yuk, Azizah. Ada Hasim umroh fil usbu'il madi. Ada Hasim umrota fil usbu'il madi. Ma makna? Apakah Hasim melaksanakan umroh minggu lalu? Sahih, bagus ya. Sahih am khoto? Khoto. Yang betul siapa? Salim. Wah, sahih, betul. Setelah proses tadi saya beri soal secara kelompok, bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat. Oke, kelompok yang lain bisa menanggapi ya. Yang pertama, surah pertama Libasul ihram. Kelompok yang lain sahih am khoto? Sahih. Betul ya. Kelompok 4 paling cepat dan nilainya sempurna. Untuk tugas selanjutnya nanti bisa dikerjakan di rumah. Yang pertama, ya ini pribadi ya. Nanti kamu membuat hiwar. Untuk materi berikutnya, tadi mufrodat sudah, hiwar sudah. Maka berikutnya adalah apa?
Kiroah. Kiroah tentang haji dan umroh, dan kita membicarakan tentang teks rekon. Teks Anas Asarti Ati-Dadi. Dari pertemuan hari ini bagaimana? Menyenangkan pembelajarannya? Sekali lagi tanamkan pada diri kamu bahwa bahasa Arab itu mudah. Oke, jangan lupa untuk tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga 5 waktu, sholat 5 waktu ya, dan jangan pernah putus asa ya. Masa depan ada di tangan kita. Oke. Syukran ala husni ihtimamikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.